Kalau kita tengok 3-4 tahun kebelakangan ini, ekonomi Indonesia berada di landasan terbaik di dunia. Sampaikan dikatakan Presiden Amerika Syarikat sendiri dikatakan ingin mempelajari kunci kejayaan Indonesia yang membolehkan Indonesia sampai ke tahap ekonomi sekarang. Hello guys, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Guys, selamat datang ke Musa Channel. Ini adalah channel YouTube aku, Musa bin Muhammadirin Channel. Kepada subscriber, kepada viewer di luar sana yang baru sahaja masuk ke Musa Channel, jangan lupa berikan dukungan kalian kepada channel ini dengan satu cara mudah. Just klik button subscribe, like dan komen di bahagian komentar di bawah. Dan kepada subscriber, kepada viewer di luar sana yang selama ini telah pun memberi sokongan, memberi dukungan kepada channel ini, aku sentiasa mendoakan agar semua kalian yang sedang menonton video ini, agar kalian diberikan kesihatan yang baik, dibukakan pintu-pintu rezeki, dihindarkan, dijauhkan daripada segala malapetaka dan juga dihindarkan daripada segala fitnah akhir zaman, guys. Amin amin ya rabbal alamin. Guys, seperti biasa, hari ini kita akan buat sedikit lagi video reaction di channel Bagi-Bagi. Dan kalau kita zoom sedikit kepada judul utama yang kita akan react hari ini, di mana dikatakan secara diam-diam Presiden daripada Amerika Syarikat ingin mempelajari kunci kejayaan ekonomi Indonesia pada ketika ini. Adakah ini benar, guys? Jom, tanpa kita membuang masa, kita semak dulu video ini, guys. Iya, dari sana menyampaikan Pak, yang banyak masalah di sini adalah pembantu rumah tangga. Waktu beliau mau membantu rumah tangga, tapi saya sakitnya mati. Tuh, sakit sekali. Sebab itu saya berikan target kepada Menteri Kerja, buatkan roadmap yang jelas dan kapan kita stop yang namanya pengiriman. Note the President's statement delivered on Wednesday does not preclude further judicial action and commits to reforms that should guarantee non-recurrence. The Indonesian government to build on this momentum with tangible steps to take forward a meaningful, inclusive and participatory transitional justice process, guaranteeing Sahabat Bagi-Bagi, ekonomi negara adidaya Amerika Serikat saat ini tengah dibayangi adanya huru-hara utang yang tinggi, yang bahkan dikhawatirkan akan mengalami gagal bayar atau default. Hampir seluruh industri pasar keuangan di negeri Paman Sam itu memegang surat utang Amerika Serikat. Jika mereka tidak mendapatkan pembayaran bunga utang yang seharusnya dibayarkan oleh pemerintah Amerika Serikat, maka akan menimbulkan persoalan seperti kebangkrutan. Tidak ingin hal itu terjadi, pemerintah Amerika Serikat belajar konsep ekonomi kerakyatan dari Indonesia. Hal itu diungkapkan oleh Menteri BUMN Erick Thohir. Saat ini, Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengembangkan konsep ekonomi kerakyatan untuk diaplikasikan di negara adidaya yang dikenal kapitalis itu. Erick Thohir menilai, penerapan ekonomi kerakyatan di Amerika ditandai dengan pemanfaatan produk yang dihasilkan pelaku UMKM atau Small Medium Enterprise atau SME oleh pemerintah negara setempat. Dia mencontohkan, Joe Biden yang memesan hamburger yang diproduksi oleh usaha keluarganya sendiri. Erick pun mengklaim, Amerika belajar terhadap Indonesia terkait pengembangan ekonomi kerakyatan. Pasalnya, sektor bisnis mikro ini menjadi tulang punggung perekonomian nasional, lantaran penyerapan tenaga kerja dan kontribusinya terhadap produk domestik bruto atau PDB yang mencapai di atas 61% pada 2020. Artinya, apa Amerika pun belajar sama Indonesia? Di tanah air, pemerintah menargetkan kontribusi UMKM terhadap PDB meningkat 65% pada 2024. Pada 2022 lalu, usaha menengah itu mampu menyerap 97% dari total tenaga kerja dan menghimpun 60,4% dari total investasi di Indonesia. Lantaran kontribusi besar, Erick meminta perusahaan plat merah tetap menjadikan UMKM sebagai mitra bisnis. Tujuannya agar ekonomi kerakyatan tetap stabil dan berkembang maju. Di setelah perang BUMN, yang merupakan sepertiga ekonomi Indonesia, harus patut dijaga bersama-sama.
Indonesia sudah menuju ke arah yang benar. Indonesia merupakan negara berkembang yang sedang gencar-gencarnya membangun perekonomian dengan berbagai kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Langkah itu seolah tak terganggu, meski dunia sedang dilanda pandemi hingga mengguncang perekonomian. Di sebagian negara besar, Indonesia masih berdiri kokoh, bahkan ketika dunia terancam resesi pasca pandemi sekalipun. Sampai-sampai perkiraan terbaru, Dana Moneter Internasional atau IMF mengungkapkan bahwa ekonomi Indonesia sebagai salah satu yang paling solid di tengah perlambatan global. Ini adalah fakta di lapangan, bahwa kita merupakan salah satu negara teraman dari ancaman krisis global. Jokowi mampu membawa Indonesia terbang lebih tinggi, kita akan mampu sejajar dengan negara maju lainnya. Itu semua bukanlah hanya sebatas mimpi, semua tampak begitu nyata di tangan seorang Jokowi. Dunia melihat bahwa kita berada di tangan pemimpin yang benar, serta mempunyai integritas tinggi dalam memimpin. Mereka yakin kita bisa menjadi salah satu kekuatan ekonomi baru dunia. Sebagai bangsa satu negara yang besar, kita harus maju bersama pemimpin untuk membangun bangsa dan negeri ini. Bagaimana menurut kalian? Yuk diskusikan di kolom komentar. Merdekalah kita seutuhnya, merdeka! Satu dunia pada ketika ini nampak perkembangan ekonomi di Indonesia. Jadi tidak dapat dinafikan bahawa Amerika Syarikat, Presiden Amerika Syarikat sedang memerhati gerak-geri bagaimana Presiden Indonesia iaitu Presiden Jokowi dalam mentadbir urus ataupun membuat strategi ekonomi di Indonesia. Dikatakan pada baru-baru ini, salah seorang menteri daripada BUMN, si Erick Thohir, menyatakan bahawa Presiden Amerika Syarikat, si Joe Biden, sedang mengimplement satu konsep yang dikatakan ekonomi rakyat. Di mana konsep ekonomi rakyat itu yang telah dilaksanakan oleh Presiden Indonesia, iaitu Presiden Jokowi di dalam mentadbir urus ekonomi di Indonesia sejak dalam pemerintahan Presiden Jokowi menjadi Presiden Indonesia. Tidak dapat dinafikan kalau kita tengok pada ketika ini ekonomi yang melanda Amerika Syarikat boleh dikatakan down ataupun jatuh sedikit berbanding dengan tahun-tahun pada sebelum ini. Selepas daripada apa yang berlaku ekonomi di Amerika Syarikat, Presiden Amerika Syarikat sendiri telah mengambil sedikit strategi ekonomi, iaitu ekonomi rakyat yang telah diimplementkan sendiri oleh Presiden Jokowi yang dilaksanakan di Indonesia. Diambilnya konsep ekonomi masyarakat itu ataupun ekonomi rakyat itu, Presiden Amerika Syarikat iaitu Joe Biden mengimplement ekonomi rakyat itu di Amerika Syarikat pada ketika ini, guys. Jadi kita dapat nampak di mana kebijakan Presiden Indonesia, Presiden Jokowi dalam mentadbir urus ekonomi sampaikan, boleh dikatakan negara besar, di mana negara Amerika Syarikat merupakan satu negara yang gergasi, yang paling besar dalam ekonomi. Di sebalik dalam negara besar itu, di mana Presiden Amerika Syarikat sendiri mengambil konsep daripada Indonesia ini untuk diimplement, untuk memperkembangkan lagi ekonomi di Amerika Syarikat. Jadi pada ketika ini kita dapat nampak bahawa ekonomi Indonesia memang sangat-sangat dipersada dunia, guys. Sampaikan idea strategi itu digunakan oleh negara-negara besar yang lain. Okeylah guys, untuk hari ini sampai di sini saja sedikit information daripada Musa Channel. Dan kepada subscriber yang belum lagi klik button subscribe, like dan komen di bahagian komentar di bawah, please klik dulu button subscribe. Mantap guys. Apa-apa pun, aku mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua subscriber yang menonton video ini sampai habis. Apa-apa pun, thanks for watching my video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. See you the next video guys.